warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya la rasul ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma ma'nahu ihris ala ma yanfa'uka muslim wa qala al-kaisu mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Syukur alhamdulillah saudara beriman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu untuk sama-sama mencari mengharapkan keridhaan Allah. Dengan apa? Dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan juga dengan silaturahim. Karena menuntut ilmu dan silaturahim ini adalah pahala besar. Langkah yang pertama diampuni kesalahan dosanya oleh Allah. Langkah yang kedua diangkat derajatnya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Amal itu sangat bergantung kepada niatnya. Ada dalam pandangan manusia besar sekali amalnya, tapi di hadapan Allah kecil, bahkan tidak bernilai. Kalau dia lakukan amalan itu landasannya riya, sum'ah, sombong. Jadi orang ketika melakukan amalan karena sombong, karena riya, pingin dipuji, atau karena sum'ah, pingin atau ujub, maka amalan itu nggak ada nilainya di sisi Allah. Maka jauhkanlah sifat sombong, sifat riya, sum'ah, dan ujub. Sebaliknya ada amalan yang kecil sekali mungkin. Dalam pandangan manusia itu tidak ada nilainya nampaknya, tapi dia betul-betul ikhlas mencari keridhaan Allah. Inilah yang akan menjadi sampainya amal tersebut. Maka meluruskan niat, memastikan niat itu adalah wajib. Dan itu kaitannya dengan hadis yang begitu masyhur. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallah wa rasuli fa hijratuhu ilallah wa rasul. Amal sangat tergantung pada niatnya. Barang siapa yang dia melakukan amalnya benar, maka akan dapatlah dari amalnya itu kebaikan, pahala. Tapi ketika niatnya salah, ya dia nggak akan mendapatkan kecuali diniatkan yang salah itu. Maka kemudian Nabi menegaskan, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu betul karena Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya karena wanita atau dunia, maka dunia atau wanita itu Allah akan berikan atau nggak akan berikan. Yaitu ada namanya hijratul umul qais. Ada hijratul umul qais. Seorang laki-laki pemuda tampan terpesona dengan seorang janda yang sangat cantik. Dia harus memisahkan diri dari suaminya karena suaminya kufur ingkar. Riwayat yang lain karena dia ditinggal mati suaminya. Pemuda ini memang tampan. Maka ketika mendengar hijrah, dia cari nggak yang lain, yang cari cuma Ummul Qais ini. Apakah kamu melihat? Ummul Qais sudah duluan, sudah berhijrah ke Madinah. Maka dia langsung menyiapkan diri. Belum orang ini sampai Madinah, Rasul menyatakan ini. Amal itu sangat tergantung pada niatnya. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul, maka berpahala lah hijrahnya karena Allah dan Rasulnya itu. Tapi yang hijrahnya karena wanita, disebutkan di situ wanita, walaupun tidak disebutkan namanya Ummul Qais, tapi wanita yang dimaksudkan itu, dia akan mendapatkannya atau dunia. Dan betul dia hijrah sampai Madinah memang pinginnya dapat itu. Jadi dia tidak mendapatkan nilai pahala kebaikan. Ini satu hal yang penting bagi diri kita, yang selalu harus meluruskan niat.
Gimana doanya, inspirasi dari doanya Nabi Daud begitu jelas, ya Allah aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati dan tidak kau cintai. Doa yang sangat simpel sekali. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati dan tidak kau cintai. Di sini para ulama mendudukkan itulah pentingnya makom niat itu. Nanti di akhirat akan menjadi pertanyaan besar. 3 golongan manusia mewakili kelas, dalam pandangan manusia adalah kelas yang cukup tinggi. Yang pertama adalah yaitu kalangan qari, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang dipandang ulama. Ditanya oleh Allah, untuk apa ilmu yang aku berikan kepadamu? Oh ya Allah, saya mendakwakan ilmumu. Saya ajarkan ini ya Allah ayat-ayatmu. Tapi Allah menyangka kadzabta, dusta kamu itu. Memang ilmu yang aku berikan kamu ajarkan, tapi dalam hatimu ingin dikatakan orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang pinter, ulama. Dan kamu lakukan tidak semata-mata mencari mengharapkan keridhaan. Maka malaikat pun mengatakan kadzabta, dusta kamu juga. Maka dilemparkanlah orang ini ke dalam neraka. Yang satunya lagi adalah dari kalangan, kalau sebutnya kesatria, mujahid kalau bahasa hadisnya. Untuk apa kamu berperang? Ya Allah, kami berperang ini ya Allah untuk menegakkan agamamu ya Allah. Tapi dikatakan, Allah mengatakan kadzabta, dusta kamu. Kamu memang berperang, tetapi niat kamu itu biar dikatakan kamu itu sekti mondraguna. Tujuanmu agar mendapatkan gelar pahlawan kalau bahasa kita. Bukan untuk menegakkan kalimatullah yal uli. Begitu Allah menyatakan dusta kamu, malaikat pun mengatakan dusta, lemparkanlah orang ini ke neraka. Satu lagi orang yang kaya raya, dikenal infak sedekahnya yang begitu luar biasa. Ditanya, apa yang kamu gunakan dari harta kekayaan yang aku berikan? Orang ini mengatakan, kami infakkan, sedekahkan ya Allah di jalanmu ya Allah. Dusta kamu. Memang kamu infakkan, tapi tujuan kamu biar kamu dikatakan dermawan, bukan untuk membantu fakir miskin karena Allah, bukan untuk kepentingan dakwah ibadah fisabilillah. Maka malaikat pun mengatakan dusta, kemudian dilemparkanlah orang ini ke dalam neraka. Ternyata bahasan para ulama ini niat. Itulah yang semestinya kita selalu iringi amal ibadah kita dengan istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Pertanyaannya satu. Kenapa sih kok amal ibadah itu hendaknya kita iringi dengan istighfar? Apa alasannya? Karena khawatirnya amalan yang kita lakukan ada unsur riyaknya, ada unsur sombongnya, ada unsur ujubnya, ada unsur takaburnya itu. Sedangkan istighfar penghapus dosa. Termasuk sedekah tudfi'u. Tudfi itu artinya memadamkan sebagaimana air memadamkan api. Kalau hasad itu sebagaimana api membakar kayu, hasad itu adalah membakar, menghapus kebaikan seperti halnya kayu, api membakar kayu. Maka ini pelajaran yang pertama, perlunya dan harus kita selalu jaga niat kita harus karena Allah. Karena terkadang di awal kita ikhlas, di tengah nggak ikhlas,
di akhir gak ikhlas, waduh parah banget. Kalau yang idealnya kan sebelum beramal ikhlas, di waktu beramal ikhlas, setelah beramal ikhlas. Amin. Tapi kalau enggak, minimalnya itu kalau kita pernah waktu beramal itu enggak sadar kita itu enggak ikhlas atau setengah ikhlas. Nah, yang penting endingnya kita istighfar, kemudian niatkan ikhlas. Itu yang pertama katanya dengan adalah innamal a'malu binniyat. Kemudian ada satu doa yang begitu simpel sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosa. Ini cukup simpel banget. Ya Allah, janganlah kau matikan aku kecuali amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Artinya kalau amal kita lebih banyak, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Baik ya. Itu mukadimahnya, pentingnya kita berniat. Niat itu belum dijalankan tapi niatnya baik, diberi pahala. Contoh saya berniat deh mau tahajud, tapi serius nih, qadarullah kesiangan, nyesel, pahala. Misalkan safar balik ke kampungnya Sragen, Jogja, Kutoarjo, Palimanan, Cirebon, ya, Ciamis, Tasik, Purwokerto, biasanya tahajud, terus sampai di perjalanan kan pingin tahajud nih. Qadarullah sampai perjalanan sampai sana kok masih ngantuk. Aduh, kayaknya belum bisa langsung tahajud. Terus ketiduran, bangun subuh, nyesel. Aduh, malam ini aku kok kelat tahajud. Tapi sudah berniat tahajud, maka tetap dicatat pahalanya sempurna. Tapi hanya pada hari itu aja. Enggak terus nanti sering aku nyesel aja, enggak. Allah alam. Ada juga menarik doanya Imam Ahmad, ya Allah, jangan ada satu orang pun yang berbuat salah dan dosa apalagi masuk neraka gara-gara aku. Makanya Imam Ahmad dijahatin, difitnah, beliau tetap memaafkan. Karena apa? Mengingat firman Allah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu mengendalikan emosi hawa nafsu dan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Nah, pertanyaannya, mudah memaaf, berat minta maaf atau berat memaafkan? Dua-duanya berat. Berarti parah banget dong. Berat minta maaf karena salah atau berat memaafkan karena kita disakiti? Berat minta maaf. Egois banget, sudah jelas salah, cuma minta maaf aja nggak mau. Oh, maafin saja, oh gitu aja kok berat. Disitulah cara setan merusak manusia. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Jadi berat mana? Berat minta maaf atau berat maafkan? Berat memaafkan berat, cuman ya udah tak maafin gitu aja. Cuman dia tak maafin itu ya berat. Jadi berat minta maaf atau berat memaafkan? Tidak ada yang berat kalau iman kita benar, kalau hati kita sudah baik. Tapi kalau hati kita masih kotor, iman kita belum benar, ya yang ada dendam. Yang punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu jin, setan atau iblis? Berarti kalau punya sifat hasad, iri, dengki, dendam itu berarti iblis. Nah, terahnya itu. Nauzubillah min dzalik.
Baik. Kemudian saudara Gustiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, ya kita ini sudah lepas kalau dari Masehinya 2025 ke 2026. Di 2026 ini sebetulnya apa yang mau kita buat ini? Kan hidup ini pilihan. Mau tumbuh atau layu, mau bangkit atau sakit, mau susah atau bahagia, mau begitu-gitu saja atau berubah, tergantung diri kita dengan minta pertolongan kepada Allah tentunya. Hidup itu mbok sedikit berprogram itu loh. Pingin apa misalkan? Di 2006 ini saya pingin umroh, ya ngumpulin duit. Jangan pengen umroh nangis-nangis tapi ada duit malah beli yang lainnya. Kan enggak niat ini. Uang sudah terkumpul, ada yang nawarin sepeda listrik murah, beli. Ada yang nawarin kontrakan mau dijual, nggak punya duit. Jangan kenceng-kenceng. Kalau pasri sih asalkan mau ngurus saja, ya. Ada kabar deh katanya. Ya. Datanya udah ada belum? Hah? Data. Belum disiarin. Datanya belum. Datanya ditunggu. Ambil di. Belum ada data. Sudah sampai? Belum juga kok dengan ini. Jadi ini bicara kematian ini pelajaran betul ini. Saya diantaranya dari kemarin dari acara pernikahan itu paling tidak ada yang pertama itu hari Senin lalu. Ini kemarin di Jumat kemarin. Tapi ibu itu kemarin saya kan bertakziah. Jadi 2 pekan yang lalu berarti kan acara nikahan anak saya kan hari Ahad kan. Jadi hari Jumat itu dia ngomong sama suaminya tadi malam saya takziah. Ustaz maafin istri saya Ustaz ya. Istri saya sering cerita kalau masalah pengajian itu. Terus hari Jumat yang lalu itu Ustaz sebelum acara nikah Ustaz dia bilang, "Pak, kok aku pengen meninggal pada hari Jumat ya?" Ya dikira suaminya hanya candaan gurau gitu aja. Qadar Allah, betul-betul ibu itu memang baik ya, insya Allah yang saya katakan beliau itu baik. Jadi habis sholat subuh terus zikir terus di depan itu keluar masuk lagi baca Quran lagi terus ada suaranya dikira tidur. Suaminya di depan lagi nyantai. Ma, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari Jumat ini, hari Jumat kemarin nih. Yang ngomongnya Jumat yang waktu seperti acara sebelum acara pernikahan anak saya itu. Ya 2 pekan lah, persisnya 2 pekan lah. Saya ditanya itu istri saya itu waktu itu ngomong gitu itu sadar atau enggak? Sadar. Cuman kita aja yang enggak nanggapin. Dan biasanya memang orang yang baik itu ya tepat ucapannya dari kematiannya itu Allah berikan. Dan salah satu tanda orang yang meninggal baik kan fi yaumil Jumat dalam keadaan ibadah. Jadi ibu itu ya tahajudnya kuat, baca Quran kuat, sedekahnya masya Allah. Jadi salah satunya kalau itu kan pengajian setiap pekan itu yang mensupport ya makanan itu dari beliau. Yang lainnya itu baru tahu kemarin itu juga. Jadi
yang mensupport makanan, snack gitu. Ternyata hanya ada satu ibu aja yang tahu. Yang lainnya tidak tahu. Dikira tuh bergilir saja. Masya Allah. Nah, itu salah satu kebaikan. Baik. Jadi saudara seiman, coba kita tengok kembali ayat ini, karena ini ayat yang memang betul-betul ketika dibacakan oleh Rasulullah itu sahabat Nabi itu Masya Allah menanyakan banyak sekali pertanyaan dan diskusi di kalangan sahabat. Surat Al-Hasr ayat yang ke-18, 19, 20. Kita ambil satu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya sudah. Silakan diumumkan dulu, Bi. Ya. Ya. Sini. Silakan. Oh, celana pendek. Sebentar. Biar Abi ngumumkan dulu. Silakan dinikmatin lagi. Break. Break dulu ya. Itu.